warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi, malam hari ini kami akan berdiskusi tentang krisis media, kepercayaan publik, dan pembungkaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nada Nur Hanifah yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota saya, yaitu ada Hesti Yulia sebagai pembicara 1 dan Servina Nindita sebagai pembicara 2. Kepada pembicara 1, dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Sebuah kepercayaan publik yang sangat berkomitmen akan memungkinkan administrator publik untuk menerima penilaian yang baik yang diperlukan dalam proses kebijakan. Selama 2020, krisis kepercayaan publik terhadap media cukup tinggi, seperti yang ditemukan Edelman Barometer Trust 2021. Apalagi di tengah masyarakat yang sudah sangat terbagi, sehingga para jurnalis memiliki tantangannya sendiri. Pada tahun 2018, dalam laporan Edelman Barometer Trust 2020, dari 28 negara yang dilakukan survei, hanya 6 negara yang memiliki tingkat kepercayaan terhadap media di atas 50%, sedangkan sisanya hanya memiliki tingkat kepercayaan di bawah 50%. Di Indonesia sendiri, media masih dijadikan referensi bagi publik untuk mencari referensi. Terlebih selama pandemi ini, tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima informasi melalui kepercayaan media terhadap media, teman atau saudara, pemerintah, serta masyarakat lainnya. Masyarakat di Malaysia memiliki kepercayaan lebih pada media mereka. Tingkat kepercayaan mereka terhadap media lebih unggul dibanding informasi yang berasal dari teman atau saudara hingga mencapai 82%. Masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap media, yaitu 68%. Sementara Vietnam, 90% warganya menyatakan mereka mempercayai liputan tentang pandemi di negaranya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Hesti sebagai pembicara pertama. Di masa COVID-19 ini, banyak berita bohong yang beredar di masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap media menurun. Sebagai contoh, alat kesehatan termo yang katanya bisa merusak otak, karena sinar laser itu menghasilkan radiasi yang bisa merusak otak dan jaringan otak. Hal tersebut sudah dibantah oleh para pakar dari Departemen Fisika Kesehatan Kedokteran Medikal Teknologi atau IMERI dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menurut pembicara kedua, agar publik bisa mengetahui berita tersebut adalah berita bohong. Silakan pembicara 2. Terima kasih atas materi yang tadi disampaikan oleh Hesti. Sebagai pembicara kedua, masyarakat saat ini sangat mudah untuk mengakses informasi, tetapi tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau tidak terkontrol, seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sri Sunarti pada Seminar Nasional Media Sosial dan Tantangan Indonesia di Masa Depan, yaitu kita tidak bisa mengelak, dunia maya tidak bisa kita raba, namun menimbulkan efek yang nyata. Kekhawatiran masyarakat ini tidak lepas dari sebaran berita bohong yang semakin cepat melalui media sosial. Sebagai pengguna media sosial yang aktif maupun aplikasi pesan, masyarakat Indonesia rentan menerima informasi yang tidak tepat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media jurnalisme mengindikasi konsekuensi dari kegagalan media dalam melakukan tugasnya, khususnya yang terkait dengan edukasi dan peran dalam menjaga kualitas informasi. Lalu bagaimana cara menghindari berita bohong agar tidak ikut menyebarkan hal tersebut? Yaitu ada empat cara. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita bohong seringkali menggunakan judul yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari kepada pihak tertentu. Lalu yang kedua, ada cermati alamat situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, dan cermatilah alamat URL situs dimaksud. Lalu yang ketiga, ada periksa fakta. Kita harus memperhatikan dari mana berita tersebut berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi, serta perhatikan juga keberimbangan sumber berita. Lalu yang keempat, ada cek keaslian foto. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi para pembaca. Nah, cara untuk mengecek keaslian foto itu bisa dengan memanfaatkan media sosial, yakni dengan melakukan pencarian sumber berita yang terkait. Bagaimana cara memperhatikan berita itu bohong atau tidak? Sekarang
kita tinggal menyikapi berita tersebut dengan cara tidak ikut menyebarluaskan berita bohong ini. Untuk membangun kepercayaan publik itu sangat penting dalam situasi saat ini, supaya negara juga mendapat dukungan atas kerjasama masyarakat karena penanganan COVID-19 yang mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Hesti, bagaimana cara agar bisa membangun kepercayaan publik kepada masyarakat, sedangkan zaman sekarang ini banyak sekali berita bohong yang memberikan efek nyata serta kekhawatiran masyarakat. Silakan pembicara satu. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Untuk membangun kepercayaan publik saat ini memang sangat penting, apalagi sekarang sudah banyak berita bohong yang ada di sebagian masyarakat dirinya pernah mengalami kejadian yang ada di dalam berita bohong, misalnya seperti gejala COVID-19. Supaya masyarakat tidak khawatir terlalu berlebihan, sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari para masyarakat. Bentuk dukungan dan kerjasama dari masyarakat itu bisa berupa kedisiplinan mereka dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mereka selalu patuh dalam menjaga protokol kesehatan. Jadi ketaatan publik masyarakat itu sangat penting dan ketidaktaatan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Ujar Menteri Kesehatan mengatakan cara membangun kepercayaan publik yang pertama adalah transparansi. Transparansi itu berupa keterbukaan informasi yang penanganan COVID-19 di masyarakat, termasuk data jumlah spesimen pemeriksaan, data jumlah pasien terkonfirmasi positif, serta dapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi para pasien. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas dari penggunaan dan penanganan COVID-19. Publik harus mengetahui berapa alokasi anggaran negara untuk menanganinya dan dialokasikan untuk apa saja belanja negara tersebut. Yang ketiga, faktor utama dalam membangun kepercayaan publik adalah mengenai peningkatan kualitas data penduduk memegang peranan penting saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Hesti serta dari Servina. Ya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Hesti dan Servina baik untuk mengakhiri pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pada saat ini di seluruh dunia digemparkan dengan penyakit COVID-19, termasuk di Indonesia. Yang sudah kita ketahui banyak sekali angka yang positif serta angka kematian COVID-19. Krisis kepercayaan publik terhadap media cukup tinggi. Terlebih, selama pandemi ini, tingkat kepercayaan masyarakat dalam menerima informasi melalui kepercayaan terhadap media. Masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap media, yakni 68%. Di masa COVID-19 ini, banyak berita bohong yang beredar di masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap media menurun. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus lebih bijak lagi untuk mempercayai berita saat ini. Sekian diskusi pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber atas partisipasinya sehingga diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.